Oke, shalom, salam sejahtera kepada semua anak-anak Tuhan yang mengambil bahagian melalui webinar yang akan saya sampaikan, yang dipercayakan kepada saya, yaitu satu topik yang cukup menarik, cukup relevan untuk masa kini, yaitu berkaitan dengan ibadah keluarga. Baik, saya ingin mengongsikan sedikit perkongsian bagaimana saya bertumbuh secara rohani. Saya ini dilahirkan dan juga dibesarkan di dalam keluarga Kristen. Jadi maksudnya memang lahir dalam keluarga yang sudah menjadi Kristen. Jadi dari sejak saya kecil lagi, saya sudah mendapat didikan rohani yang begitu baik daripada kedua ibu bapak saya. Dan saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan atas usaha daripada ibu bapak saya dalam mendidik kami adik-beradik di dalam kebenaran rohani sejak masa kecil lagi. Dan bila saya merenungkan ini, benarlah apa yang dikatakan oleh peribahasa, yaitu melentur bulu biarlah dari rebungnya. Antara momen kebersamaan yang saya rasakan sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat istimewa, mengesankan bagi pertumbuhan rohani saya secara pribadi bersama dengan keluarga melalui ibadah keluarga ini, di mana saya mendapat didikan yang sesuatu yang sangat-sangat bermakna, menjadikan saya seperti mana pada hari ini. Jadi banyak berkat yang saya alami secara pribadi di dalam kehidupan saya. Dan saya masih ingat sejak kecil ibu bapak saya itu pasti akan mengadakan ibadah keluarga bersama-sama dengan kami adik-beradik, di mana kami berkumpul bersama-sama. Dan biasanya saya masih ingatlah sebab jarak di antara kakak saya dengan saya itu agak jauh, jadi mereka bekerja, tapi ketika mereka kembali ke rumah tidak pernah miss, pasti itu akan dibuat. Tapi walaupun kami dalam jumlah yang sedikit, ibu bapak saya itu mengusahakan supaya kami dapat berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah keluarga. Jadi simpel saja, kami akan menyanyi bersama, berdoa bersama, itu paling utama di dalam keluarga saya itu. Lepas itu mengambil bahagian di dalam pembacaan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh bapak saya. Selepas itu kami juga diberi kesempatan untuk saling berkongsi ataupun menyampaikan bahan doa pada masa tersebut. Dan seringkali juga saya secara pribadi, saya melihat ibu bapak saya itu mengadakan ibadah persekutuan ya dengan Tuhan secara pribadi. Saya seringkali melihat itu. Ada masa saya melihat mereka melakukan itu sendiri, berdoa, membaca firman Tuhan sendiri, tapi ada masa mereka berdua melakukan itu bersama-sama, yang saya lihat daripada ibu bapak saya. Dan setelah bapak saya itu meninggal dunia, ibu saya itulah yang terus-menerus mendorong kami adik-beradik bergiat di dalam Tuhan melalui ibadah keluarga. Dan beberapa tahun yang lalu saya masih ingat, ini peristiwa yang sangat mendalam yang saya ingat, di mana pada waktu itu ketika kakak saya yang ketiga ya masih hidup, dan kami tinggal bersama-sama dengan keluarganya waktu itu, tinggal bersama-samalah, dia yang menjaga ibu saya. Dan amalan ibadah keluarga ini terus kami amalkan, dan ini menjadi budaya di dalam keluarga. Biasanya kami laksanakan itu sekali
seminggu. Jadi berdasarkan pengalaman yang saya alami secara pribadi, saya dapat melihat di sini bahwa ibadah keluarga itu adalah satu wadah yang begitu baik sekali, di mana keluarga Kristen itu dapat mengalami transformasi. Transformasi di sini adalah satu transformasi rohani. Oke, transformasi rohani yang berlaku secara pribadi ataupun secara bersama-sama sebagai satu keluarga. Nah, ibadah keluarga, ya, ibadah keluarga itu kita boleh fahami sebagai satu bentuk disiplin rohani yang boleh diaplikasikan oleh keluarga Kristen untuk menolong di dalam pembentukan kerohanian kita, di dalam pertumbuhan kerohanian, di dalam keluarga Kristen itu secara pribadi. Jadi ibadah keluarga ini melibatkan persekutuan bersama di dalam sesebuah keluarga sebagai satu bentuk pengabdian kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan melalui doa, pembacaan, perenungan firman Tuhan, serta bagaimana kita menerapkan ataupun mengaplikasikan ini secara pribadi dalam satu masa yang ditetapkan ataupun dipersetujui bersama-sama. Dan saya percaya bahwa sebilangan besar jemaah yang hadir di gereja itu terdiri daripada keluarga Kristen. Kalau kita melihat itu di dalam gereja pada masa kini. Nah, sejauh mana gereja itu sendiri menitik beratkan kepentingan ibadah keluarga di dalam keluarga Kristen. Adakah ibadah keluarga itu menjadi satu gaya hidup di dalam keluarga kita? Kalau kita ini di dalam keluarga Kristen itu secara pribadi. Kalau kita memperhatikan di dalam konteks Perjanjian Lama, ibadah di dalam ruang lingkup keluarga itu adalah satu aspek yang menjadi keutamaan di dalam keluarga orang-orang Yahudi. Bayangkan perintah Tuhan itu diajarkan secara berulang-ulang kepada anak-anak sehingga itu mendarah daging di dalam kehidupan, ataupun kita katakan itu sebagai sesuatu yang cukup sebati di dalam sanubari kita. Ulangan bab 6 ayat 6 hingga 9 mencatatkan, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, di sini perintah yang Allah berikan kepada bangsa Israel ini jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu sangat-sangat menekankan tanggung jawab ibu bapa dalam hal mengajarkan perintah Allah dan mentaatinya di dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga Kristen pada masa kini juga boleh meneladani apa yang pernah diaplikasikan oleh keluarga Yahudi suatu ketika dahulu melalui ibadah keluarga sesuai dengan konteks pada masa kini. Ya, sebagai contoh lah, sesuatu yang sangat simpel, mungkin kita tidak sadar tetapi kita sedang melakukannya. Seperti
mendengar lagu rohani semasa menghantar anak ke sekolah. Ya, boleh mendengarkan itu bersama-sama. Lepas tu menyanyi bersama di dalam kereta, tapi tetap fokuslah kalau si pemandu itu kan. Mana tahu anak itu suka lagu anak monyet kah, ya menyanyilah bersama-sama begitu. Jadi itu akan memberikan semangat kepada anak-anak dan sebagai satu keluarga. Ada satu interaksi hubungan yang sangat baik di situ. Dan yang paling simpel juga, berdoa bersama sebelum keluar daripada rumah. Kalau mau yang masa panjang sedikit, boleh menonton filem rohani atau khutbah daripada media sosial secara bersama-sama. Kalau mau menonton macam filem yang diminatilah macam suatu ketika dulu. Biasanya anak-anak sukakan kalau macam filem macam Harry Potter, tapi mereka memerlukan pembimbingan. Jadi menonton bersama-sama. Mungkin dia ada pertanyaan, so ibu bapa itu boleh memberikan nilai-nilai rohani. Boleh memberikan penjelasan juga kepada anak-anak di situ. Jadi sesuatu yang sangat baik yang dapat dilakukan bersama-sama. Jadi ini adalah satu, kita boleh hubung kaitkan sebagai satu bentuk ibadah secara informal yang cukup sederhana yang dapat dilaksanakan oleh ibu bapa. Dan sebagai ibu bapa yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan juga yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sudah pasti mereka ini menginginkan anak-anak mereka juga meneladani hal yang sama. Nah, Amsal 22 ayat yang ke-6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kata-kata hikmat ini dapat dijadikan sebagai penggerak untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh keluarga Kristen. Anak-anak itu pasti akan terkesan apabila melihat ibu bapa mereka memberi waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Contohnya seperti saya terkesan kalau saya naik itu tangga, saya melihat mereka duduk bersama kadang-kadang, dan ada masa-masa mereka sendiri-sendiri begitu. Jadi sangat mengesankan. Dan ini menunjukkan kepada anak-anak juga bahwa Allah itu menjadi pusat utama di dalam kehidupan melalui persekutuan dengan Tuhan, dan bagaimana ibu bapa itu mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan pribadi dan juga di dalam keluarga mereka. Jadi ini dapat menjadi satu bentuk didikan yang dapat diteladani oleh anak-anak, yang dapat membimbing mereka untuk menjalani kehidupan yang bijaksana, yang menyenangkan hati Allah. Dan di sini juga mereka diajar, dipersiapkan untuk menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan. Bagaimana mereka menyelesaikan satu masalah, bagaimana mereka itu bersikap ketika berhadapan dengan cabaran ataupun penderitaan, bagaimana mereka menangani konflik dan kekhawatiran, ataupun bagaimana membuat keputusan yang bersesuaian dengan iman Kristen. Dan itu adalah sesuatu yang memuliakan Allah. Jadi alangkah bahagianya ibu bapa apabila melihat bagaimana Allah itu memimpin kehidupan anak-anak mereka menjalani kehidupan sehari-hari yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan juga seterusnya mengaplikasikan iman Kristen daripada teladan yang mereka sudah tunjukkan dan ajarkan kepada anak-anak mereka. Pasti ini menjadi kebanggaan kepada ibu bapa. Ini bermakna bahwa ibadah
dalam keluarga Kristen memainkan peranan penting untuk mewujudkan suasana dan nilai kekristenan di dalam lingkungan sesama ahli keluarga mereka sendiri. Terdapat beberapa kepentingan ibadah keluarga yang memberikan manfaat dan mewujudkan transformasi rohani dalam lingkungan keluarga Kristen. Yang pertama di sini adalah memberi waktu yang khusus untuk Allah. Nah, ibadah keluarga itu dapat menjadi satu disiplin rohani yang sangat baik di dalam melatih keluarga. Melatih keluarga itu secara konsisten untuk memberikan waktu yang khusus untuk Allah. Dan ini akan mengarahkan keluarga tersebut untuk menjadikan Tuhan sebagai keutamaan dalam kehidupan dan keluarga. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ibadah keluarga adalah antara keutamaan yang diambil oleh Yosua untuk keluarganya. Yosua 24 ayat yang ke-15 di sini, dia telah membuat satu pengakuan yang cukup berani. Yosua katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita dapat memperhatikan dengan jelas manfaat penyertaan, pemeliharaan, malah berkat daripada Allah yang dialami oleh Yosua dan keluarganya melalui kesungguhan ibadah mereka kepada Allah. Jadi di sini ada berkat rohani yang Allah curahkan di dalam kehidupan, di dalam keluarga kita ketika kita memberi waktu yang khusus untuk Allah. Ini adalah suatu bentuk pelaburan waktu yang sangat berbaloi untuk masa depan bagi generasi di dalam keluarga kita. Yang kedua, menjalin kebersamaan yang erat sebagai satu keluarga. Nah, ibadah keluarga memungkinkan satu masa yang indah di mana setiap ahli keluarga itu dapat menjalin kebersamaan yang erat sebagai satu keluarga. Ibadah keluarga dapat menjadi satu cara di mana seisi keluarga itu akan dipersatukan bersama di dalam kasih Allah. Melalui perkongsian firman Tuhan dan doa bersama, seisi keluarga itu dapat saling menyokong, dapat saling mendorong jika ada di antara ahli keluarga yang menghadapi masalah. Setiap ahli keluarga juga dapat mengambil kesempatan untuk mengongsikan bahan doa ataupun kesaksian pribadi. Ini tentunya dapat menyokong sesama ahli keluarga. Pertikaian ataupun konflik yang berlaku juga dapat ditangani secara terbuka dan bersesuaian dengan iman Kristen. Dengan demikian, hubungan dan persekutuan keluarga itu akan terlindung daripada isu yang mungkin boleh menyebabkan perpecahan begitu, ataupun mereka akan semakin kuat, keluarga itu akan semakin kuat menghadapi tekanan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membangun asas kerohanian yang kukuh dalam pertumbuhan rohani anak. Pengalaman yang saya alami secara pribadi, bagaimana saya bertumbuh melalui ibadah keluarga, merupakan satu pengalaman yang sangat indah, suatu teladan yang telah ditunjukkan oleh ibu bapa suatu ketika dahulu, dan saya sangat mengucap syukur, sangat menghargai pengalaman tersebut. Mereka telah membimbing saya dalam banyak aspek, ya, seperti berdoa,
Saya bukan rahasia lah. Kecil-kecil saya sudah belajar berpuasa sebab ibu saya selalu menekankan ini doa dan puasa. Kalau saya tidak silap darjah 4, darjah 5, saya sudah belajar berpuasa begitu. Jadi satu disiplin yang sangat bagus yang ditekankan di dalam keluarga. Bagaimana kita mempercayai Tuhan, beriman kepada Tuhan, serta penekanan tentang firman Tuhan. Jadi melalui pembacaan firman Tuhan yang dipupuk sejak awal ini menjadi satu asas yang penting dalam membangun pertumbuhan kerohanian yang kukuh bagi anak-anak. Jadi satu cabaran yang diberikan oleh ibu bapa saya semasa saya kecil adalah saya seringkali dicabar untuk membaca ini Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Jadi bagus juga lah ada masa lapang waktu itu baca secara berulang-ulang. Dan pertumbuhan iman juga. Di sini kita dapat melihat bahwa pertumbuhan iman itu bertitik tolak daripada pendengaran firman Tuhan itu sendiri, yaitu firman Tuhan yang kita dengar sewaktu dibaca. Rasul Paulus jelas memberitahu itu di dalam suratnya, di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, yang mengatakan jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kepekaan akan hal-hal rohani dari hari ke hari itu akan berkembang. Jadi ini secara tidak langsung membentuk dan juga melatih karakter si anak supaya berperilaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah dibaca. Ibu bapa juga secara tidak langsung mereka diingatkan supaya tingkah laku mereka juga terjaga sesuai dengan apa yang mereka sudah ajarkan kepada anak-anak mereka. Nah, yang keempat, mewujudkan kesempatan untuk perbincangan dan pemuridan. Secara tidak langsung ini boleh berlaku melalui ibadah keluarga. Satu kesempatan bagi ibu bapa mengadakan perbincangan berdasarkan firman Tuhan bersama-sama. Jadi di sini ibu bapa akan berusaha membimbing anak-anak supaya mereka itu memahami dan akhirnya mereka mampu menghubung kaitkan kebenaran rohani tersebut secara relevan di dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, ialah berbincangan, tiba-tibalah kan, bukan tiba-tiba, ibu bapak itu pikirlah sesuai dengan konteks keluarga, keperluan keluarga. Mungkin bagaimana sifat Allah itu dapat diterapkan di dalam tingkah laku mereka. Ataupun, kalau Allah itu baik, mengapa masih ada kejahatan di dunia? Seperti seorang anak kecil, dia pernah bertanya kepada seseorang, kalau Tuhan itu baik, dia kata, kenapa nyamuk itu boleh menggigit manusia? Dia kata. Jadi ada sesi perbincangan di situ yang sangat-sangat menarik. Jadi perbincangan seperti ini akan menolong anak-anak melihat bahwa firman Allah itu benar-benar hidup, benar-benar nyata sebagai penuntun di dalam kehidupan. Dan ini bersesuaian dengan apa juga yang dinyatakan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang yang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Demikian juga Paulus mencatat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17 yang mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia itu mempunyai tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi di sini jelas sekali perbincangan itu dapat menjadi suatu bentuk pemuridan yang sangat baik, di mana anak-anak boleh mengajukan pertanyaan yang mungkin menjadi kekeliruan mereka dan mendalami kebenaran firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan yang kelima, penerapan dalam menjalani perjalanan rohani. Bukan setakat membaca dan mengetahui, tapi akhirnya kepada tujuan akhir, yaitu kita sampai kepada penerapan. Biasanya anak-anak yang secara rutin menerapkan ibadah keluarga itu lebih mudah diajar dan lebih peka dalam hal menanggapi kebenaran firman Tuhan. Dan mereka itu akan berusaha menerapkan kebenaran rohani yang telah diajarkan kepada mereka di dalam menjalani perjalanan rohani mereka. Teladan yang mereka lihat daripada ibu bapak juga, yang mereka pelajari bersama-sama, itu dapat menjadi satu dorongan yang sangat padu, yang terus-menerus daripada keluarga, dan pembelajaran firman Tuhan itu dapat menjadi asas yang baik sebagai penerapan di dalam menjalani perjalanan rohani. Jadi ini khususnya kalau anak-anak itu mungkin berpindah di tempat yang lain, karena mungkin dia bersekolah ataupun bekerja jauh daripada keluarga. Jadi disitulah apa yang mereka pernah dengar, praktikkan bersama-sama, mereka akan terapkan itu ketika mereka berada di perantauan. Jadi ini juga yang saya terapkan secara pribadi semasa saya bersekolah di college. Sewaktu saya pergi ke Kuala Lumpur, dan waktu itu saya berada dalam lingkungan orang-orang yang tidak percaya. Jadi saya baca juga Alkitab. Saya berdoa, sampai bila saya duduk, saya tutup mata, kawan saya, Pet, kamu buat apa? Tutup mata, dia kata. Jadi saya berkongsi dengan dengan dia. Oh, begitukah orang Kristen berdoa? Dia kata. Jadi saya ada kesempatan untuk bersaksi kepada kawan saya. Jadi saya sangat mengucap syukur untuk pengalaman-pengalaman yang indah ini. Nah, kalau kita perhatikan pada musim pandemik yang lalu, kita orang-orang percaya mengalami batasan, halangan untuk mengadakan ibadah secara fisikal bersama-sama. Bangunan kita tahu kan, waktu itu bukan mudah. Kita tidak dapat beribadah karena gereja pun ditutup. Jadi pada masa ini ibadah keluarga menjadi keutamaan sebagai disiplin rohani yang digunakan oleh gereja untuk terus-menerus memelihara iman jemaah. Jadi di sini jelas kita dapat memperhatikan, saya tidak tahu kita sadar ataupun tidak, tetapi di sini ibadah keluarga itu telah bertindak sebagai satu gereja mini ataupun gereja kecil lah, begitu. Jadi keluarga itu berkumpul bersama-sama mengikuti ibadah secara atas talian. Nah, bagi tempat-tempat tertentu yang mempunyai jaringan internet yang lemah, jadi ibadah keluarga itu diaktifkan, di dalam keluarga mereka masing-masing. Ibu bapa ataupun ahli keluarga yang sudah matang secara rohani, secara tidak langsung mereka inilah yang memainkan peranan dalam melaksanakan ibadah di dalam lingkungan keluarganya sendiri. Jadi ini memberi satu gambaran kepada kita tentang kepentingan, manfaat ibadah keluarga, di mana ibadah keluarga, keluarga ini dapat bersatu, dibangun bersama di dalam Tuhan. Meskipun
tidak berkumpul di antara sesama seperti kebiasaan sebelumnya. Jadi kebiasaan yang sudah dipraktikkan pada pengalaman pandemik kita beberapa waktu yang lalu sebenarnya sesuatu yang sangat baik untuk diteruskan oleh keluarga Kristen, dan gereja juga boleh menggunakan ibadah keluarga sebagai satu disiplin rohani untuk membangun kerohanian di dalam keluarga Kristen. Jadi banyak keluarga Kristen itu mengetahui akan kepentingan dan manfaat pelaksanaan ibadah keluarga. Namun sayang sekali aktiviti ini tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh kebanyakan ataupun mungkin beberapa keluarga Kristen yang lain. Ada beberapa halangan dalam melaksanakan ibadah. Sebenarnya slide tadi yang pertama menjadi bebanan. Ibu bapa merasa terbeban untuk melaksanakan ibadah keluarga. Mengapa? Karena itu menuntut komitmen. Bukan senang, menuntut komitmen dari segi masa, tanggung jawab untuk merealisasikannya. Dan ibu bapa juga di sini perlu membuat persiapan, mempelajari firman Tuhan dengan baik. Dan ini penting karena semasa ibadah itu dilaksanakan, pembimbingan firman Tuhan juga secara tidak langsung akan berlaku pada masa yang sama. Jadi semuanya ini memerlukan komitmen. Kalau tidak ada komitmen, maka bebanan ini tetap menjadi satu halangan bagi keluarga itu mengadakan ibadah keluarga. Yang kedua, bukan keutamaan. Biasanya ibadah keluarga diabaikan oleh sesetengah keluarga Kristen karena menganggapnya bukan keutamaan. Keutamaannya itu lebih kepada membangun kerjaya, sehingga mengambil banyak masa bekerja dan berada di luar, kemungkinan lewat kembali ke rumah sudah dalam keadaan yang letih. Jadi keadaan ini menyukarkan ibu bapa untuk melaksanakan ibadah keluarga secara konsisten. Ada juga di kalangan ibu bapa yang mengutamakan pembelajaran anak-anak. Ibu bapa menggunakan masa untuk menghantar anak ke kelas tuition, kelas tambahan, atau mengawasi pembelajaran anak-anak di rumah. Sekiranya ibu bapa menyisihkan waktu untuk beribadah, meskipun dalam keadaan yang sibuk, anak-anak di sini boleh melihat, mereka boleh meneladani untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan meskipun berhadapan dengan kesibukan, supaya tetap terus-menerus menjaga hubungan dengan Tuhan, kebersamaan dengan keluarga. Nah, yang ketiga, aktiviti lain yang lebih menarik perhatian. Aktiviti ini mungkin membuat ibu bapa itu leka, malah mencuri banyak waktu sehingga merasa tidak ada waktu untuk ibadah keluarga. Lebih senang menonton television, peminat sukan. Kalau dia suka sukan, khususnya badminton, malam-malam, mana dia lagi ingat itu. Karena itu kesukaan, apalagi bersama dengan kawan-kawan. Telepon pintar, permainan komputer, melayari internet untuk generasi pada masa kini, atau lebih senang bersama-sama dengan kawan, lebih mencari aktiviti yang lebih menarik. Jadi ini of course lah, sudah tentu kan kita mesti memerlukan hiburan. Ya, saya akui kita memerlukan hiburan untuk fisikal kita, mental kita, emosi kita penting. Tetapi kita harus mengawalnya, menyeimbangkannya supaya tidak berlebihan, sehingga mengabaikan persekutuan keluarga bersama dengan Allah. Karena ibadah keluarga adalah satu identiti yang boleh membentuk jati diri kita yang sebagai orang percaya. Yang seterusnya, konflik dalam keluarga.
Konflik yang berlaku di dalam keluarga seperti hubungan ibu bapa yang tidak baik, ibu bapa yang mungkin sudah bercerai, salah satu dari ibu bapa ya mungkin ada skandal begitu, ibu bapa yang salah seorang yang belum bertobat, begitu tidak sehaluan dari segi kepercayaan ataupun daripada denominasi gereja yang berlainan, tidak sama. Perselisihan yang berlaku di antara adik-beradik itu juga boleh menjadi penghalang untuk melaksanakan ibadah keluarga. Jadi keadaan ini boleh mewujudkan jurang yang boleh menghalang keberkesanan suatu pelaksanaan ibadah dalam keluarga. Tidak semua nanti ahli keluarga akan ikut bergabung. Macam-macam lah dia punya alasan itu nanti. Ada yang memilih untuk buat kerja sendiri atau tiba-tiba oh ya saya kurang sehat, pening kepala, berkurung dalam bilik, atau ada-ada sajalah dia akan buat. Jadi situasi seperti ini, oke, jika wujud situasi seperti ini, saranan adalah jangan cepat emosi ataupun marah, tetap menghakimilah. Kita kena belajar, bersabar, cuba memahami keadaan jika ada di antara ahli keluarga yang tidak ikut serta dalam ibadah karena mungkin sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak perlu memaksa. Tapi di sini jangan pula, oh si anu tidak dapat ikut sama-sama, tidaklah, jangan jadikan alasan ini untuk tidak melaksanakan ibadah keluarga pula. Kalau ada perselisihan yang berlaku di antara ibu bapa dan anak-anak, di antara anak-anak itu sendiri, keadaan itu boleh mempengaruhi suasana hati sehingga mungkin ada penolakan, ketegangan untuk bersekutu, berdoa, apalagi berdoa kan, membaca firman Tuhan, macam tidak ikhlas sahaja. Jadi keluarga yang mengalami keadaan seperti ini perlu memperbaiki keadaan agar dapat melaksanakan ibadah keluarga dengan baik. Nah, yang kelima, perspektif yang salah. Banyak ibu bapa yang mempunyai perspektif bahwa pelayanan khutbah dan sekolah minggu yang dihadiri oleh anak-anak, oh itu cukup sudah. Dia merasa cukup sudah. Mereka berpendapat bahwa anak-anak sudah belajar banyak tentang Alkitab dan itu sudah menjadi asas yang baik. Saya katakan ini adalah perspektif yang salah. Karena ibu bapak itu sudah diberikan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak itu ya. Kalau kita memperhatikan daripada kebenaran firman Tuhan, tradisi warisan yang kita pelajari daripada perjanjian lama. Nah, alasan ini juga dikemukakan sebagai pembelaan diri daripada ibu bapa karena malas untuk memperlengkapi diri, memimpin keluarga, tidak mendalami firman Tuhan, merasa tidak yakin diri dalam mengajarkan firman. Jadi dalam hal ini ibu bapa perlulah memperlengkapi diri dengan membaca buku-buku rohani. Ada tanggung jawab kan, kalau kita mau keturunan kita itu ada generasi yang baik, memang ada harga yang perlu dibayar. Jadi kena membaca buku-buku rohani, mengikuti kelas pendalaman Alkitab, dan mempelajari sendiri firman Tuhan itu. Dengan mengenal pasti halangan-halangan yang mungkin bagi pelaksanaan ibadah keluarga, gereja atau keluarga itu dapat dibantu untuk membuat penilaian dan memikirkan apakah cara penyelesaian yang dapat diambil supaya gereja menitik beratkan ibadah keluarga dan juga dapat memikirkan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan dalam keluarga Kristen sesuai dengan keperluan dan juga konteks pada masa kini. Nah, ada beberapa cadangan pelaksanaan. Nah, ibadah keluarga itu menjadi satu pertemuan, persekutuan yang indah dan menyenangkan, serta dinantikan oleh ahli keluarga yang ada,
jika pelaksanaan itu dirancang, dilaksanakan dengan kreatif dan menarik. Tidak sabar-sabar, oh hari Rabu, oh hari Kamis, oh hari Sabtu, oh nanti ada ibadah bersama-sama. Jadi dia sangat excited untuk menantikan masa itu. Nah, seisi keluarga juga akan sangat-sangat bersemangat. Ada beberapa cadangan yang boleh diaplikasikan oleh gereja dan juga keluarga supaya ianya menarik dan bersemangat, ya. Yang pertama, sentiasa menjaga keharmonian dalam keluarga dengan cara saling mengasihi. Karena ini paling penting. Kalau tidak ada keharmonian, suka. Jadi kena maintain itu, kena pelihara itu di dalam keluarga. Jika ada perselisihan dan konflik, kena mengambil inisiatif untuk segera menyelesaikan sebelum tumbuh akar pahit, kepahitan yang boleh menghalang, membantukan persekutuan. Jadi sebagai keluarga, sikap tolak angsur itu juga sesuatu yang penting untuk menjaga keharmonian. Jadi lebih mudah untuk melaksanakan apa-apa program selain ibadah keluarga jika keluarga sentiasa menjaga keharmonian. Yang seterusnya perlu kreatif. Kreatif. Suatu ibadah itu akan menjadi sangat menarik, sesuatu yang sangat bersemangat apabila dilaksanakan dengan kreatif. Ya, itu tidak membosankan. Sebagai contoh, kita boleh memilih program yang menarik sebagai masukan dalam ibadah tersebut. Jadi ahli keluarga itu boleh mencadangkanlah apakah program, tanya macam mana program, macam mana kita dapat melaksanakan ini, apa pengisiannya. Jadi mungkin boleh melakukan kuis, tapi buat kuis itu menariklah. Macam itu, mungkin dalam bentuk games kah, siapa dapat kuis, dapat jawab kuis begitu, mungkin ada hadiah-hadiah tertentu kah, ya mungkin setakat belajar nyanyian juga boleh, menonton film yang ada unsur pengajaran rohani, ataupun sekali-sekala bergabung dengan ahli keluarga yang lain dan sebagainya, sebagai satu kekreatifan di dalam melaksanakan satu ibadah. Nah, yang seterusnya, ciptakan suasana yang tidak formal. Adalah lebih menarik dan tidak kaku jika suasana ibadah itu dilaksanakan dalam bentuk yang tidak formal. Ibadah boleh saja diadakan di meja makan. Tekanlah, ya ada meja makan, janganlah stres sangat kan, buatlah kopi kah, apakah, santai. Jangan terlalu dominan, jangan dulu makan kacang, tidak. Biar dia sesuatu yang bersifat santai. Oke, di beranda rumah kan, lepas itu di mana lagi? Kalau ada budget boleh juga buat di tempat peranginan begitu. Ada satu tempat sambil mandi, tapi sebelum itu adalah ibadah bersama-sama, pasti digemari ramai. Ataupun mengikut kesesuaian perbincangan bersama-sama. Jadi Yesus pun menyampaikan ajaran yang tidak formal di kalangan muridnya, melalui di meja makan, di mana-mana macam itu, secara tidak formal. Jika kebanyakan ahli keluarga sudah berkahwin pun boleh mengadakan ibadah secara bergilir di setiap rumah. Nah, yang seterusnya, masa persekutuan yang tidak terlalu lama. Ini penting ya. Mengapa? Karena biasanya zaman sekarang, anak-anak sekarang mereka adalah dalam lingkungan ini generasi Z. Z generation, sama ini alpha. Mereka ini tidak tahan lama dalam satu pertemuan yang terlalu lama, kesaksian yang terlalu panjang, doa yang panjang, penyampaian firman Tuhan panjang, mereka pasti akan bosan. Apalagi kalau tidak ada itu yang macam visual yang menarik kan, seperti slide di sini, mereka cepat bosan. Jadi bincanglah bersama dengan keluarga, tetapkan satu jangka masa bagi semua ahli keluarga.
yang ada. Apatah lagi kalau dalam keadaan itu begitu sibuk sekali. Oke, yang seterusnya, bijaksana mengambil kesempatan untuk melaksanakan ibadah keluarga. Jadi kita perlu bijak dalam hal ini. Boleh juga buat pada masa sambutan hari jadi, ulang tahun perkawinan, mungkin ada kesyukuran, kena meraih keberhasilan dalam kerja, di dalam pembelajaran. Yang seterusnya, penggunaan bahan sebagai sarana pembelajaran. Ini sangat baik untuk menggalakkan di dalam sesi perbincangan dan juga perkongsian bagi sesama ahli keluarga. Jadi bahan yang baik adalah bahan yang mempunyai bahan bacaan Alkitab, sedikit renungan, doa ataupun bahan doa. Jadi ini menjadi proses pembimbingan rohani yang begitu baik sekali. Selain itu, gereja juga boleh merancang, menyediakan bahan sendiri yang boleh digunakan oleh keluarga semasa melaksanakan ibadah keluarga. Jadi bahan ini ya, saya menggunakan bahan ini untuk saya secara pribadi. Bahan ini sangat simple. Jadi boleh menggunakan bahan ini sebagai satu perbincangan. Dan semasa melaksanakan ibadah itu juga boleh mengambil bahan daripada ini. Jadi senang, sudah tersedia. Jadi ciptakanlah satu suasana yang membangun ibadah yang indah dan menyenangkan bagi keluarga kita. Kita boleh bertindak, memikirkan, merancangkan, serta mewariskan sesuatu yang bernilai kekal untuk lingkungan keluarga kita. Ini menjadi satu pelaburan yang paling berbaloi, penting untuk kita dapat berikan kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, sememangnya ibadah keluarga adalah satu bentuk disiplin rohani yang akan membantu seisi keluarga Kristen membangun kerohanian bersama-sama di dalam Tuhan. Jadi pendekatan ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang relevan untuk diaplikasikan oleh gereja secara umum bagi keluarga Kristen pada masa kini untuk memelihara hubungan dengan Allah dan juga dapat mempererat hubungan sebagai satu keluarga. Dan melalui pengalaman pandemik, kita bersyukur kerana gereja didedahkan dengan pelayanan digital. Jadi persekutuan dapat dilaksanakan di luar tembok gereja, yaitu di alam maya. Di era endemik kita berada sekarang ini juga banyak gereja menggunakan pendekatan hybrid dalam ibadah, itu secara fisikal dan juga secara alam maya. Jadi jangkauan itu lebih luas. Jadi keluarga boleh menggunakan pendekatan yang sama di dalam membangun ibadah bersama keluarga meskipun berada di tempat yang jauh. Jadi ibadah keluarga di atas talian memudahkan pelaksanaan ibadah walaupun itu dilaksanakan secara fisikal. Dan di sini kita dapat memperhatikan gereja dan keluarga Kristen boleh mengambil peluang ini sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah keluarga sebagai satu bentuk disiplin rohani yang menolong untuk memelihara, mengembangkan kerohanian jemaah di dalam ruang lingkup keluarga, di mana gereja dan juga keluarga akan sungguh-sungguh mengalami transformasi rohani melalui ibadah keluarga. Dengan itu, saya mendorong kita untuk bersama-sama maju untuk melaksanakan ibadah keluarga. Selamat berbakti melalui ibadah keluarga. Tuhan memberkati.